Hai semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya Sobat Ngulik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitasnya ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Muhammad Irgi Prayoeduksairi dari Center of Management. Episode kali ini kita bakalan bongkar fakta dan mengulik pastinya, dan ngobrol penuh inspirasi pastinya mengenai mengulik tantangan menjadi seorang Human Center Development. Menarik banget bukan? Oke, seperti podcast kita yang sebelumnya, alias seperti nama podcast kita yaitu Ngopi, alias ngobrol penuh inspirasi, tentunya kita bakal ngehadirin seseorang yang menginspirasi nih buat Sobat Ngulik semua. Penasaran nggak siapa narasumbernya? Daripada nunggu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita spill tamu kita yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu Kak Nabila Mutmainah. Halo Kak Nabila. Halo, Gimana nih kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini berangkat dari Jakarta Kak Iya, berarti? betul dari Jakarta. Oh naik apa Kak? Naik KRL. Oh gimana Kak? Udah ngelihat macetnya Dramaga atau IPB dan sekitarnya? Iya, tadi sih pas kesini nyampe macet banget ya. Dan juga tadi di KRL-nya kebetulan penuh juga gitu. Oh penuh Kak. Mm-mm. Oh, iya. Oke, teman-teman semua. Karena Kak Nabila sepertinya udah siap banget, udah jauh-jauh dan semangat banget nih buat sharing-sharing sama Sobat Ngulik semua. Jadi langsung aja kita mulai episode kita pada kali ini. Nah, mungkin Kak Nabila, pertama mungkin boleh diceritain dulu Kak nih tentang Oke. profil Kak Nabila, terus background edukasi alias background pendidikan mungkin Kak ya. Dan personal life dari Kak Nabila itu sendiri gimana sih Kak? Oke, halo Sobat Ngulik. Iya benar. Perkenalkan nama saya Nabila. Saya ini lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillahnya saya itu lulus kurang dari 4 tahun, 3,5 tahun aja, dan lulusan pertama di Wow. angkatan 2018. Dan kebetulan sekarang terjun di dunia Human Center Development gitu. Nah, sebenarnya Kak dari waktu aku mau nge-host nih, Mm-mm. sebenarnya aku tertarik banget Kak kayak karena biasanya aku denger itu human development tuh human resource gitu kan Kak. Ya, Dan aku jujur jujur li aja aku baru pertama kali ini denger human center development. Mungkin oke. boleh dijelasin nggak Kak ke sobat ngulik semua kayak human center development itu apa gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya Human Center Development itu sama aja kayak HRD gitu, Oh, serangkaian pekerjaan untuk mengelola sumber daya manusia, hanya di tempat aku bekerja namanya diganti. oke. Tugasnya sama, fungsinya sama, hanya namanya saja menjadi Human Center Development gitu. Oke gitu. Jadi buat sobat ngulik semua, jadi human center development itu sama aja ya. Cuman dia beda istilah doang gitu ya kayak. Iya, jadi kan kalau misalnya di dunia Human Center Development atau Human Research Development gitu, sebelum kalian terjun nih, jadi kalau misalnya di tempat aku bekerja itu ada 3. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih istilah-istilah yang ada di Human Center Development. Yang pertama itu ada yang namanya Recruitment and Selection. Tugasnya itu kita melakukan hiring sama menyeleksi karyawan sesuai dengan job desk-nya gitu. Yang kedua ada yang namanya training development. Itu berarti tugasnya untuk membantu karyawan memastikan bahwa karyawan yang bertugas itu kompetensinya tuh terus berkembang gitu. Dan yang ketiga ada yang namanya compensation, benefit and payroll. Itu biasanya bagian administrasi gitu. Nah, kalau misalnya di tempat aku bekerja, iya kita human center development seperti human research development, tapi ada bagiannya lagi nih. Kalau misalnya yang tadi recruitment and selection itu tuh berarti namanya psikologi departemen, psikologi staff. Itu saya Oh, masuk di oke. dunia itu. Kemudian ada juga yang training center, yang training development itu tugasnya kayak kita tuh mereka mencari tahu nih apa sih kompetensi yang kurang dari karyawan. Terus kalau misalnya sudah dapat datanya, mereka akan menyelenggarakan workshop yang sesuai untuk menunjang kompetensi karyawan tersebut gitu. Oke. Sama satu lagi ada di bagian yang compensation yang tadi payroll, Ya. tapi namanya itu HCA, Human Center Administration gitu. Oh, Nah, itu oke. aku diperbantukan juga di situ. Oh iya. Udah menarik banget nih Kak tentang kayak human center development dan apa aja yang ada di dalamnya. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih Kak kayak gimana sih awal Kakak itu bisa tertarik lalu mendaftarkan diri untuk menjadi seorang human center development ini gitu Kak? Oke, jadi
sebenarnya ini tuh istilahnya kecemplung ya. Oh, Jadi kalau itu ketika melihat flyer ya. disebar gitu, itu tuh tulisannya psikologi departemen, psikologi staff. Dan ketika kita ngelihat job desk-nya, saya ngelihat job desk-nya itu tuh sebagai lebih masuk ke konselor sekolah gitu loh. Jadi tempat saya bekerja ini sebuah apa ya, yayasan yang menaungi sebuah sekolah, manajemennya sekolah gitu. Nah, kalau misalnya yang disebar di flyer itu bagian manajemen yang bisa mengatasi anak-anak gitu. Tugasnya tuh ya psikologi staff gitu kan. Tapi ternyata pas masuk namanya kok berubah jadi Human Center Development gitu, Oh. dan diperbentukan di bagian itu juga selection, recruitment, dan administration. Jadi Oh. kayak kecemplung. Jadi kayak istilah kata orang-orang tuh kayak udah terlanjur basah gitu kayak. Iya, Oh, betul, betul oke. banget. Nah, eh, dan yang aku penasaran itu kenapa sih Kak gitu? Kakak kayak awalnya bisa tertarik dan akhirnya tuh bisa memilih perusahaan yang Kakak jalani sekarang itu untuk Kakak akhirnya memutuskan untuk bergabung gitu ke perusahaan yang saat ini gitu Kak. Oke, jadi tipsnya sih sebenarnya kalau misalnya kita mau melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, kita harus melihat di tempat sana itu kita bisa berkembang nggak karirnya, ada perkembangan karir nggak. Kalau misalnya ada di sana ya udah tanpa ragu dan memang sesuai dengan minat dan bakat aku di sana, ya udah aku join deh di perusahaan yang Oke, aku tempat sih. kerja. Berarti kakak nih awalnya ini kayak karena ngelihat bakal ada bisa perkembangan karir lah di perusahaan ini Betul. gitu. Oke. Terus kayak apa aja sih Kak tahapan pendaftaran waktu kakak mau gabung jadi Human Center Development ini Kak? Oke, kalau misalnya pendaftaran ya pastinya kita harus memberikan berkas ya. Ya. Jadi pertama ada seleksi berkas dulu, seleksi administrasi di mana kita harus memberikan berkas-berkas yang sesuai dengan yang dimintakan sama perusahaannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya setelah kita lolos nih, seleksi administrasi atau seleksi berkas, kita bakal ada yang namanya psikotes, tes psikologi gitu. Oh, Ada tes IST yang ada beberapa subbab, terus ada tes WZT yang kita harus menggambar dari 8 kotak itu, tahu nggak? oh iya iya tahu Kak. Itu Tahu. berarti kayak yang abdi-abdi negara itu bukan Kak? Iya, itu juga pakai. Dan habis itu kita harus menggambar orang atau Ya, gambar pohon gitu. ya. Nah, itu kita bisa dilihat sama mereka dari ketajaman kita Oh, menggunakan pensil oke. gitu. Nah, terus ini tuh sebenarnya ada ini nih, ada rahasia Oh, rekrutmen yang perekrut tuh nggak mau kita tahu gitu. oke, ini Oke. info penting banget buat sobat ngulik semua yang bakal dibongkar oleh Kak Nabila. Oke, jadi yang pertama itu kalau misalnya kan tadi setelah tes psikologi nih, Ya, terus orangnya bilang, perekrut itu bilang, rekruter itu bilang, nanti akan dikabari lagi seminggu ke depan. Tapi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan informasi selama 1 minggu ke depan, itu udah pasti banget perekrut memilih orang lain, kandidat lain oke. selain kamu gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya di tempat kamu melamar kerja nih, kalian melamar kerja, khususnya di tempat kerja aku, itu tuh kan ditanya sosial media kita itu apa sih? Karena perekrut itu akan melakukan background check. Jadi penting banget untuk apa ya, membangun personal branding yang bagus di sosial media Oke. gitu. Jadi buat sobat ngulik boleh banget disiapin dari sekarang ini sosial medianya jangan buat yang aneh-aneh gitu. Kalau biar perekrut itu mudah mencari kita dan ngelihat background kita bagus gitu. Oke, mungkin Kak ada nggak sih Kak kayak syarat-syarat khusus untuk menjadi Human Center Development ini gitu? Oke, jadi kita akan membahas ini aja kali ya, persiapan untuk menjadi Human Center Nah, Development atau ya. Human Research. Oh iya bener Kak. Oke, jadi yang pertama ada 5 nih. Yang pertama kita harus tahu dulu latar belakangnya. Oke. Yang kedua ada pengetahuan dasar. Soft skill yang ketiga, hard skill, dan yang keempat itu cara kita penilaian karyawan. Oke, jadi kalau misalnya dari latar belakang, biasanya kalau misalnya yang menjadi Human Center Development atau HRD, itu tuh dari jurusan psikologi, Ya, hukum, sama manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM. MSDM. Nah, tapi bisa juga dari pengalaman loh. Oh, Jadi kayak kita tuh harus terjun, kita banyakin banyakin ini aja organisasi, di oke. mana kita tuh bisa memperluas relasi karena
Dari situ tuh nanti kita bisa belajar ilmu yang berguna banget ketika kita terjun di dunia human center development. Jadi kita belajar tentang etika, public speaking gitu. Jadi walaupun kamu bukan dari jurusan psikologi atau manajemen atau hukum ya bebas bisa masuk juga asalkan kamu punya kemampuannya gitu. Oke. Itu dari latar belakang dan pengalaman ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya yang kedua itu ada pengetahuan. Jadi sebelum kita terjun ke dunia human center development di sebuah perusahaan, kalian tuh harus tahu dulu yang namanya pengetahuan dasar. Biasanya tuh tentang budaya perusahaannya. Budaya perusahaan tahu nggak? Iya tahu Kak, budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu kayak formal kah, informal kah Iya. perusahaannya atau semi formal kah gitu. Karena itu bakalan bergantung banget dengan cara kita komunikasi gitu. Nah, terus yang kedua ada budaya perusahaan ini tentang peraturan perusahaannya. Oke. SOP-nya gimana, problem solving-nya mereka gimana gitu. Nah, kalau misalnya keahlian khusus nih, apa sih yang dibutuhin sama human center development itu ada 5 sebenarnya. Oh, Soft skill yang harus dibutuhkan itu. oke Kak. Tahu nggak apa? Tebak salah satunya apa? Ayo, sobat ngulik semua. Nggak sempat Ada ngelik nggak yang apa? tahu di sini? Oke, mungkin soft skill yang dimiliki ya Kak. Mm-mm. Komunikasi kali ya. Betul banget loh. Yang pertama yang harus kita punyai gitu Iya. ya, itu soft skill komunikasi karena supaya Oke. kita tidak salah penyampaian saat kita berkomunikasi dengan karyawan lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahu nggak apa? Apa tuh Kak? Leadership. Kita tuh harus punya banget yang namanya soft skill leadership karena Oke. biasanya kita tuh memiliki tugas seperti supervisor gitu untuk mengawasi divisi-divisi lain gitu. Jadi kita harus punya skill itu, leadership. Nah, yang ketiga kita harus punya yang namanya skill inisiatif dan kreatif. Inisiatif tuh kalau misalnya ada waktu kosong nih, wah kita harus mengulik apa sih yang bisa kita lakukan supaya waktu kita tuh tetap bermanfaat untuk perusahaan gitu. Iya. Nah, itu kan tadi. Nah, yang keempat itu ada yang namanya apa coba? Yang keempat berarti ada apa tuh Kak? Problem solving. Oke. Iya. Jadi kita sebagai human center development itu karena tadi kita tugasnya mengawasi antar divisi dan tidak menutup kemungkinan bakal ada terjadi permasalahan ya antar Iya. divisi satu sama divisi lain. Jadi kita harus punya kemampuan problem solving. Kita harus kreatif untuk menciptakan yang namanya yaitu tadi solusi dari permasalahan yang terjadi gitu. Nah, terus yang terakhir, tahu nggak apa? Apa tuh Kak? Buat sobat ngulik semua, mungkin boleh tulis di komen yang tahu ya. Iya, coba tulis ya di komen. Tapi ini biasanya untuk orang administrasi, khususnya aku saat di Iya. tempat kerja aku, kita harus detail dan teliti. Oke. Karena kan kita menginput nih, Heeh. menginput data-data. Dan kalau misalnya salah satu aja, itu wah udah berabe banget urusannya gitu. Nah, terus kan tadi kita udah bahas tentang latar belakang, kita udah bahas tentang pengetahuan dasar yang harus kita tahu, soft skillnya. Kalau hard skillnya sih biasanya hanya 2 ya. Kita harus paham banget yang namanya Microsoft Office. Ada Mm-mm. Word, ada Excel, sama PowerPoint. Iya. Karena kalau di tempat kerjaku itu ini masih manual gitu loh. Kalau Oh, untuk penggajiannya gitu. Jadi manual jadi pakai Excel gitu atau gimana Kak? iya pakai Excel. Oh, Jadi kayak oke. kayak misalnya ada karyawan yang gak masuk gitu ya. Iya. Itu tuh surat izinnya tuh biasanya numpuk banget di meja aku tuh. Oh, Terus nanti aku yang harus ngetikin kayak di Excelnya itu. iya. Ini satu nggak masuk, ini gitu. Jadi kayak harus paham banget sih gimana pengoperasian Microsoft Word and Excel Oke. gitu. Terus hard skill satu lagi adalah pembuatan peraturan. Karena biasanya kalau misalnya nanti nih ada permasalahan antar divisi, terus kita harus punya problem solving, kita juga harus punya kemampuan membuat peraturan yang ini menguntungkan kedua belah pihak gitu. Gitu. Dan satu lagi yang terakhir nih persiapan untuk menjadi HRD penilaian karyawan. Karena Oke. nantinya kita juga akan menilai kinerja karyawan tersebut kan, Iya. kita harus punya kemampuan observasi, interview, dan ada yang namanya KPI. Tapi kalau KPI itu divisi lain sih biasanya yang Oke. mengerjakan gitu. Berarti KPI itu nggak masuk ke dalam HRD atau gimana Kak? HRD cuman kalau di tempat kerja aku ada orang yang khusus Oh, buat untuk KPI. Oke. betul. Itu. Jadi buat sobat ngulik semua, eh tadi udah dibahas sama Kak Nabila kayak keahlian spesifik apa aja yang harus dimiliki itu udah dibahas semua kayak
mulai teman-teman dari pengalaman, dari latar belakang kita, terus dari soft skill apa yang harus kita miliki, begitu sobat ngulik semua. Oke, mungkin langsung aja kayak ke apa pertanyaan yang berikutnya gitu. Oke, boleh. Kayak ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang Kak Nabila hadapi selama menjadi human center development ini gitu Kak? Ada banget lagi. Ini pas awal bulan pertama aku kerja ya. Oke, Jadi kan tadi sudah diberi tahu ya, kita udah tahu nih bahwa soft skill yang harus kita miliki adalah komunikasi. ya. Dan ada ini, ada apa ya, rahasia lagi yang harus kalian tahu yang ketiga gitu. Oke. Itu tuh selama 3 bulan pertama kita tuh bener-bener dinilai banget sama human center development atau human research development, apalagi kita masuk ke bagian itu juga Ya, gitu. Nah, abis itu makanya penting banget kan untuk punya attitude dan kinerja yang baik gitu. bener banget. Tapi ini aku pernah dapet apa ya, permasalahan bahwa kan tadi tugas aku juga masuk untuk administrasi ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan gak masuk nih, aku kontakin tuh pakai nomor HP aku sendiri, Oke. pakai nomor pribadi gitu. Nah, terus abis itu suatu hari adalah 16 karyawan yang gak masuk. Ya. Karena itu bapak dan ibu, aku mikirnya wah karena general ya udah nggak apa-apa, aku pakai kata saudara aja gitu. Ketika aku share kepada mereka pakai kata saudara, ternyata ada salah satu yang nggak suka Oke. kalau misalnya pakai kata saudara. Ya. Tapi permasalahannya apa ya, karyawan tersebut beliau tuh nggak langsung bilang ke aku, tapi bilangnya ke training center. Oke. Deg-degan banget dong, karena Ya, training bener center itu banget. kan tugasnya untuk menilai kinerja Ya. kita, apalagi ini baru 1 bulan pertama gitu. Terus kayak di SS pesan dari aku tuh akhirnya dikasih tahu ke training center, terus kayak nggak layak lah untuk bilang saudara, terus kayak oh nggak boleh ya, ternyata Oke. nggak boleh gitu. Terus kayak ya ya gitu kan, kita sebagai human center development jadi kita harus mengerti, dan penting banget makanya untuk punya skill komunikasi yang baik. Tapi pada akhirnya itu jadi candaan di kantor Oh, aku sebagai sesama kita human center ya. development, training center gitu-gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang bertemu sama aku itu pasti dipanggil hai saudari gitu. Gitu. Jadi kayak wah awalnya mah nangis karena Ya. deg-degan gitu, pressure kan ya gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi candaan. Oke, mungkin berarti banyak banget kayak misalkan ntar kita teman-teman semua sobat ngulik semua ini join nih ke bagian HRD gitu. Banyak banget berarti tekanan itu datang dari atasan atau teman-teman dari divisi lain gitu, Kak. Iya betul banget sih. Itu dia, kita harus kuat mental juga sebenarnya. Oke. Dan bodo amatan sih sebenarnya ya, kayak cuek gitu. Berarti mungkin bisa ditambah kayak persyaratan spesifik buat masuk ke Human Center Development atau HRD gitu Iya, kayak. kuat mental. Iya, benar banget sobat ngulik semua. Nah, mungkin ada nggak sih Kak kayak apa sih pesan-pesan buat sobat ngulik semua yang mungkin sekiranya ntar dia tertarik buat masuk ke Human Center Development atau ke bagian Human Resource Development gitu Kak. Kayak eh, ada nggak motivasi buat mereka buat biar tertarik gitu? Oke, jadi kalau misalnya sobat ngulik nih tertarik untuk masuk Human Center Development, sekarang dari kuliah itu ya tadi perbanyak organisasi supaya kita tuh relasinya luas dan kita Oke, belajar tentang etika, public relation, dan juga jangan lupa untuk mengembangkan pengetahuan kita di bidang people dan pengembangan manusia gitu. Karena itu pasti bakalan kepake banget sih gitu. oke. Mungkin terakhir nih Kak, kayak di era yang sekarang gitu Kak. Mm-mm. eh, apakah pekerjaan human center development atau human resource development ini Kak cocok gitu buat Gen Z ke depannya gitu Kak? Ataukah eh, kira-kira kurang cocok nih sama kayak kepribadian-kepribadian Gen Z yang sedikit rumit gitu mungkin Kak ya? Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya Gen Z itu nggak bisa dipatok semua orang seperti itu ya. Iya, Ada juga kayak Gen Z yang suka apa ya, memperluas relasi gitu, yang suka ngobrol sama orang atau suka mendengarkan cerita orang gitu. Itu berarti ada itu loh, ada indikator bahwa kamu tuh tertarik sama human center development. oke. Jadi join aja gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin buat ntar Gen Z yang sudah mulai tertarik gitu Kak. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak, kayak
pekerjaan spesifik apa aja sih yang kakak lakuin di Human Center Development gitu buat gambaran ke depannya kita dan sobat ngulik semua. Oke, jadi kalau misalnya yang dilakukan sama Human Center Development itu ada beberapa bagian seperti yang tadi kita sudah katakan di awal ya, ada 3 nih. Yang pertama ada rekrutmen dan selection, itu tuh pasti ada di Human Center Development atau Human Resource gitu. Karena kalau misalnya seleksi atau rekrutmen itu kan berarti kan kayak pintu gerbang kita Ya. membuka karyawan untuk ayo masuk gitu. Dan yang kedua ada yang namanya training development atau training center, itu di mana kita tugasnya ya tadi kita mencari tahu nih kompetensi karyawan apa yang perlu ditunjang, apa kita harus melakukan workshop apa untuk karyawan itu berkembang di perusahaan kita gitu supaya nggak mandek gitu. Oke, Kak. Nah yang ketiga yang tadi kalau misalnya kalian punya kemampuan detail dan teliti terhadap suatu data gitu, maka bisa banget nih untuk join di yang namanya Human Center Administration gitu. Biasanya mengurus tentang gaji, asuransi gitu-gitu. Ya. Nah, mungkin buat yang terakhir nih Kak, aku nih Oke. penasaran banget gitu kayak Kakak kan sempat mention juga di awal Mm-mm, kalau rata-rata yang masuk ke bagian HRD atau mm-mm. Human Center Development ini juga itu kebanyakan dari psikologi, hukum ataupun manajemen gitu Kak. Ada nggak sih Kak kayak sekiranya kemungkinan buat teman-teman yang mungkin dari jurusan lain buat masuk jadi HRD gitu Kak? Ada banget. Karena sejujurnya di tempat aku bekerja, Human Center Administration itu selain aku ada lagi 1 orang. Oke. Dan itu tuh bukan dari jurusan psikologi, bukan dari hukum, bukan dari manajemen gitu. Oke. Karena biasanya itu dibalikan lagi ke perusahaannya. Dan kalau misalnya kayak ada 1 kosong nih, posisi kosong, terus kayak atasan-atasannya tuh melihat bahwa kompetensi karyawan ini dinilai kinerjanya kayaknya cocok deh. Masuk Oke. akhirnya walaupun bukan dari jurusan psikologi, hukum dan manajemen Oke, gitu. I see. Berarti nggak menutup kemungkinan gitu buat sobat ngulik semua yang jurusannya agak berbeda gitu, buat Betul. masuk tuh bisa aja gitu ya kak ya. Betul, betul. Bisa banget loh untuk masuk Oke, ke dunia Human Centered Development atau HRD juga. iya. Oke, mungkin terakhir banget kak, yang aku masih agak penasaran juga ya, Mm-mm. kayak mungkin apa sih kak yang dilihat dari eh, job seeker gitu kak, sebagai kakak dari kacamata Human Center Development dalam hiring karyawannya gitu kak. Biasanya tuh karena kita sudah melakukan tes psikologi ya, Iya, jadinya kita hanya melihat tentang ininya ke faktor psikologisnya gitu. Apakah ketahanan dia itu bisa kelihatan dari tes-tes iya. psikologi yang sudah kita lakukan gitu. Tapi yang pertama banget harus banget sesuai dengan job desk yang udah ditentukan gitu. Oh, Dari pengalaman kerja yang mereka punya sih. Jadi kalau misalnya memang ada pengalaman kerja sebelumnya nih, terus ternyata cocok, itu langsung ACC deh buat dites gitu. oke, nah mungkin Kak, ini akhirnya last banget Oke. gara-gara Kakak. Aku penasaran juga Kak, dan Iya. mungkin sobat ngulik semua juga penasaran gitu kan. Karena Kakak tadi mention di pengalaman kerja gitu kan. Nah, Mm-mm. buat kita nih Kak, yang kemungkinan ntar kayak fresh graduate gitu. Mm-mm. Nah, itu biasanya orang yang hiring itu ngelihatnya gimana sih Kak? Karena kan pasti kita karena fresh graduate itu biasanya belum ada Oke. pengalaman kerja gitu. Oke, jadi sebenarnya pengalaman kerja itu bukan hanya dilihat dari pengalaman kerja yang benar-benar kerja gitu. Oke, Kita juga dilihat dari organisasinya. oke, Jadi kalau misalnya di tempat aku kerja ini, pengalaman organisasi itu dilihat banget loh, kayak sertifikatnya itu diminta gitu. Karena kenapa? Untuk jadi human center development itu kan tadi kita mempunyai skill yang namanya leadership ya. gitu. Terus kayak semakin kita banyak banget organisasi nih, terus dan juga sesuai gitu. Nah, itu bisa banget untuk dimasukkan menjadi human center development. Jadi bukan hanya beneran kerja, tapi pengalaman organisasi itu juga penting gitu. Oke, jadi gitu sobat ngulik semua mungkin buat kalian yang merasa Hmm. organisasi dapet capeknya aja, organisasi kurang penting lah buat ke depannya. Nah, ini di sini kita udah bongkar bersama Kak Nabila bahwasannya organisasi ini ternyata lumayan dilihat gitu loh. Dan bahkan sangat-sangat dilihat gitu ya Kak ya. Betul, betul banget. Oke sobat ngulik,
nggak kerasa banget, udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Nabila, dan banyak banget yang hari ini dapat kita kulikin dan kita ulas, kita bongkar gitu Sobat Ngulik semua. Dari penjelasan mengenai Human Center Development, tahapan proses pendaftarannya, lalu persyaratan untuk masuk, terus eh, keahlian-keahlian apa aja yang harus kita miliki sebelum menjadi Human Center Development, serta tantangan apa aja Human Center Development, dan masih banyak lagi yang udah kita kulik bersama Kak Nabila. Nah, terakhir, ada nggak Kak pesan-pesan buat Sobat Ngulik semua yang mungkin pengen banget jadi Human Center Development? Oke. Mungkin karena aku juga ke Human Center Development ini kecemplung ya. Jadi aku mengutip kata seorang tokoh gitu. Oke. Ambillah kesempatan, semua dari hidup adalah kesempatan. Orang yang melangkah maju lebih jauh adalah orang yang mau melakukan dan berani gitu. Jadi Oke. kalau misalnya kecemplung dan emang mau, ya udah, yang penting kita mau melakukan dan berani gitu. Jadi teman-teman semua ingat, ambillah kesempatan dan berani untuk ngambil kesempatan itu gitu teman-teman. Oke Kak Nabila, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah bersedia buat sharing di episode kali ini dengan topik mengulik tantangan menjadi seorang Human Centered Development. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang jernih banget ini Kak gitu. Yaitu mikrofon MV7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440. Kualitas podcast kita ini menjadi lebih baik gitu. Dan aku mau ngingetin juga buat Sobat Ngulik semua, jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Yang pasti kita bakal ngadirin narasumber-narasumber yang nggak kalah menarik gitu. Dan jangan lupa nonton di YouTube Center of Management, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Muhammad Irgi Perioduk Sairi dari Center of Management undur diri. See you in the next podcast. Dadah. Ya. Terima kasih untuk sahabat ngulik yang udah dengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya ya. Bye-bye.